Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Wah, sudah hampir 2 bulan lebih kita beribadah sekolah minggu di rumah. Tapi kita harus tetap sukacita, tetap semangat ya. Nah adik-adik, kita mau sekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita memuji Tuhan dengan berdiri. Kita naikkan pujian, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema Petrus dilepaskan dari penjara. Yuk adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati kami di sini. Sekarang kami ingin masuki ibadah. Berkatilah agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, dan berkatilah agar kita dapat mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu tentang firman Tuhan. Dan berkatilah agar firman Tuhan itu dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, dan kita duduk manis dengan tenang, kita mendengarkan video firman Tuhan berikut ini. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah
supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Adik-adik, hari itu Bapak Petrus sedang mengalami masalah yang sangat besar adik-adik. Karena Raja Herodes Antipas menangkap dia dan memasukkan Bapak Petrus ke dalam penjara. Adik-adik tahu apa itu penjara? Ya benar adik-adik, penjara adalah tempat untuk menghukum orang-orang yang bersalah dan orang-orang yang berbuat jahat. Tapi, apakah Bapak Petrus berbuat jahat? Apakah Bapak Petrus bersalah? Sama sekali tidak adik-adik. Bapak Petrus adalah orang yang taat kepada Tuhan Yesus dan selalu memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi, orang Yahudi tidak suka. Karena itu, untuk menyenangkan orang Yahudi, Bapak Herodes Antipas menangkap dan memenjarakan Bapak Petrus. Sekarang kakak mau tanya nih, adik-adik perhatikan gak ya tadi waktu mendengarkan firman Tuhan? Pada malam itu, ketika teman-teman Bapak Petrus tahu bahwa Bapak Petrus dimasukkan ke dalam penjara, apa yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Petrus? Iya betul, teman-teman Bapak Petrus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Bapak Petrus. Lalu ada satu pertanyaan lagi nih. Setelah itu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Betul sekali. Setelah itu terjadi keajaiban. Tiba-tiba malaikat datang di dekat Bapak Petrus dengan cahayanya yang bersinar. Malaikat itu meminta kepada Bapak Petrus untuk mengikuti dia. Dan rantai yang mengikat tangan Bapak Petrus lepas dengan sendirinya. Lalu Bapak Petrus mengikuti malaikat itu berjalan melewati penjaga-penjaga yang menjagai Bapak Petrus semalaman. Bapak Petrus terus mengikuti malaikat sampai pintu gerbang besi yang menuju ke arah kota. Dan ajaibnya adik-adik, pintu itu terbuka sendiri. Sesampainya di luar,
malaikat Tuhan meninggalkan Bapak Petrus. Bapak Petrus baru sadar. Ternyata Tuhan mengirim malaikatnya untuk menolong Bapak Petrus keluar dari penjara. Luar biasa pertolongan Tuhan. Adik-adik, setelah dari situ, Bapak Petrus pergi ke rumah Ibu Maria, ibunya Bapak Yohanes. Di sana sudah berkumpul teman-teman Bapak Petrus yang terus mendoakan supaya Tuhan menolong Bapak Petrus di penjara. Teman-teman Bapak Petrus ini belum tahu adik-adik kalau Bapak Petrus sudah keluar dari penjara. Pada mulanya mereka juga tidak percaya, tapi setelah melihat Bapak Petrus sendiri, semuanya menjadi percaya dan bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah adik-adik, selanjutnya kita lihat lagi ya video firman Tuhan yang berikut ini. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, Engkau mengigau. akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, Itu malaikatnya. tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang penuh kuasa sudah menolong Bapak Petrus keluar dari penjara. Adik-adik, apakah adik-adik pernah punya masalah? Sekarang kakak mau tanya nih, ada nggak yang pernah bersedih karena diganggu dan diejek teman? Ada nggak yang pernah takut karena sendirian di kamar? Ada? Ada nggak yang pernah galau karena susah mengerjakan tugas dari guru? Tapi kita tidak perlu takut karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kuasanya itu yang akan menolong kita dan memberikan kita jalan keluar ketika kita menghadapi masalah. Sekarang kakak mau tanya lagi, dengan apa atau bagaimana caranya kita mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus yang penuh kuasa? Caranya bagaimana? Betul adik-adik, caranya adalah dengan berdoa. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman Bapak Petrus yang setia berdoa supaya Tuhan menolong Bapak Petrus. Adik-adik, kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang mau menolong kita, yang siap menyertai kita, memberikan kita jalan keluar, dan yang penuh kuasa. Siapa yang mau setia berdoa kepada Tuhan? Puji Tuhan,
Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami memiliki Tuhan yang penuh kuasa dan Tuhan yang selalu menolong pada saat kami mengalami kesulitan dan kami mengalami masalah. Tolong kami Tuhan untuk setia berdoa kepada Tuhan dan juga setia mendoakan saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang mengalami masalah dan mendukung mereka selalu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Nah adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Roma 12 ayat 12. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yuk bersama-sama dengan Papa Mama ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Adik-adik hafalkan di rumah ya bersama Papa Mama. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan Kak Siska. Hari ini kita mau buat aktivitas. Nah, kalau adik-adik sudah mendengarkan ceritanya tadi, berarti adik-adik tahu apa yang akan kakak buat. Kira-kira apa ya adik-adik? Nah, aktivitasnya adalah kita akan membuat sebuah penjara dan tangan orang berdoa. Nah, maksud dari aktivitas ini adalah sebagai tanda bahwa Petrus setia dan mau berdoa terus selama di penjara. Dan makanya dia bisa bebas dari penjara. Peralatan aktivitas hari ini adalah 1. Kertas, 2. Pensil, 3. Kertas warna, 4. Gunting, 5. Lem, 6. Penggaris. Cara membuat penjara ialah kita ambil kertas warna, boleh warna apa aja. Kakak ambil yang coklat, lalu kita lipat. Lipatnya seperti ini adik-adik. Setelah itu kita bisa ukur seperti ini. Nah, kalau sudah diukur, kita bisa gunting. Nah, kalau sudah digunting seperti itu, kita gunting lagi tengahnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa tempelkan lem di belakangnya. Nah, sudah seperti ini, kita buat seperti ini ya adik-adik penjaranya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kita membuat gambar tangan. Cara membuat tangan berdoa adalah kita ambil kertas warna seperti ini. Mau warna biru, kuning, boleh saja sesuai dengan warna yang adik-adik suka ya. Nah, lalu kita buat tangan seperti ini. Kita jiplak tangan kita, lalu kita gambar ya adik-adik ya. Nah, setelah itu akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa menempelnya dengan lem di belakangnya. Lalu adik-adik tempel seperti ini adik-adik. Nah, seperti yang tadi di depan kakak sudah kasih tahu. Nah, jadinya seperti ini.
Lalu adik-adik bisa menuliskan doa di sini. Adik-adik ingin taat seperti Petrus. Taatnya apa saja adik-adik? Apapun boleh ya. Dan di sini adik-adik bisa menuliskan nama adik-adik atau di atas sini. Terima kasih adik-adik. Saat ini kita mau doa syafaat. Mari adik-adik, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh belajar tentang Allah yang berkuasa. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami semua, baik yang sekolah di rumah, Engkau yang memberikan kami ketekunan, semangat dalam belajar, dan bagi kami yang sudah menerima kelulusan, ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepadamu untuk setiap hasil kelulusan kami. Kami juga mau menyerahkan Tuhan, Papa Mama yang sedang bekerja di rumah ataupun yang bekerja di luar rumah. Mari kiranya Tuhan senantiasa memberikan perlindungan-Mu sehingga Mama dan Papa boleh bekerja dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu. Terima kasih kalau guru-guru sekolah minggu boleh terus memberikan pelayanannya untuk kami semua. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati untuk akhirnya mereka tetap setia melayani Tuhan. Engkau juga yang memberikan mereka kesehatan dan perlindungan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang memberkati agar gereja kami boleh terus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memberikan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Berkati Tuhan setiap pemerintah agar Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Dan berkati juga kami semua masyarakat Tuhan agar tetap dalam lindungan Tuhan. Dan bagi mereka yang sakit terkena virus corona, kiranya Engkau yang menyembuhkan dan Engkau yang memulihkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan. Allah berkuasa. Jadi adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa Allah, Tuhan kita, akan memulihkan segala sesuatu sebab Dia berkuasa. Kita akan menang bersama Tuhan. Yuk, kita naikkan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita satu dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kesehatan dan perlindungan-Mu, sehingga di minggu berikutnya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.